الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه السبيل. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama duduk di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, tepat pada tanggal 10 Juli tahun 2022 Masehi. Mungkin kemarin banyak yang bertanya, ada perbedaan di antara kita dengan Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia kemarin mereka melaksanakan salat Idul Adha, sedangkan kita yang ada di Indonesia ini melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini. Mengapa berbeda? Jawabannya adalah bahwa daerah kita ini berbeda, waktunya berbeda, dan matlaknya juga berbeda. Lalu yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar, lalu bagaimana dengan puasa Arafah kita kemarin? Apakah sah atau tidak? Karena sebagian kelompok mengatakan, ada yang mengatakan puasanya tidak sah. Kenapa? Karena puasanya bukan pada saat orang wukuf di Arafah. Maka pada saat ini saya akan jawab bahwa puasa pada hari Arafah itu bukan karena wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Di tempat kita tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 9 Juli, maka kita dianjurkan berpuasa Arafah pada tanggal 9 Juli. Kenapa puasa Arafah kita bukan mengikut orang yang wukuf di Arafah? Lihat bunyi hadisnya: Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Yaum itu adalah dalam ilmu nahwu disebut dengan isim zaman. Isim zaman itu terkait dengan waktu. Kalau terkait dengan waktu, maka terkait dengan tanggal, bukan terkait dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Maka sudah jelas bahwa puasa Arafah itu bukan melihat orang yang sedang wukuf di Arafah. Maka puasa Arafah itu terjadi pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Makanya hari ini kita berkumpul melaksanakan salat Idul Adha. Mungkin di antara kita ada yang merasakan kesedihan pada hari ini. Kenapa? Karena kemungkinan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, mungkin ada keluarganya yang masih bersama. Dia mengharapkan bahwa Idul Adha nanti salat bersama-sama. Salat bersama dengan ayahnya, salat bersama dengan ibunya, salat bersama dengan anaknya, salat bersama dengan keluarganya. Tapi ternyata 2 hari yang lalu atau setelah dia berangan-angan ingin melaksanakan ibadah salat Idul Adha di masjid ini, maka ada yang lebih cepat daripada keinginan tersebut. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu telah sampai,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan sesaat dan tidak usah dimajukan walaupun sesaat. Maka keinginan yang kemarin, keinginan salat bersama dengan mereka, tetapi hari ini mereka sudah berpindah alam, maka merasakan kesedihan itu. Maka kita selaku orang yang beriman dengan kesedihan itu, di pagi hari yang mulia ini, di tanggal 10 Dzulhijjah ini, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernapas. Hari ini kita masih berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi kurban. Hari ini kita masih berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur melaksanakan salat Idul Adha di pagi hari ini. Maka kesempatan ini, maka patutlah kita syukuri, maka patutlah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang amat luar biasa ini, yaitu nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha ini sangat erat sekali kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diawali kisah daripada penyembelihan Nabi Ismail ini. Diawali dengan kisah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Di Mesir ini berharap hidup tenang. Ternyata di Mesir ini ada raja yang zalim. Setiap ada seorang istri yang cantik, maka perempuan itu diambil dan suaminya dibunuh. Maka ketika berhadapan seorang raja ini dengan Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa ini bukan istri saya. Nabi Ibrahim mengaku ini bukan istri saya. Nabi Ibrahim mengaku bahwa ini adalah saudara perempuan saya. Tapi karena keinginan dan hasrat ini, raja ini sangat menggebu-gebu, akhirnya diculiklah Sarah ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan saya, selamatkan keluarga saya, selamatkan istri saya. Maka saat itu Allah memberikan hidayah yang luar biasa kepada raja yang zalim tersebut. Dia bermimpi, bahwa dalam mimpi itu ada bisikan bahwa perempuan yang diculik itu adalah bukan saudara perempuannya Nabi Ibrahim, tapi itu adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terbangun, maka tersadarlah dan dikembalikan Siti Sarah ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim diberikan hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Karena jiwa keibuan, Sarah ini tidak mendapatkan anak. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Sarah tidak dapat anak. Maka ada jiwa keibuan dalam hati Sarah. Wahai suamiku, kalau ingin engkau menikahi lagi, silakan nikahi Hajar. Maka Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar, dapatlah seorang putra yang amat luar biasa, yang beri nama dengan nama Ismail. Siti Sarah pun menyangka umur sudah 90 tahun, sudah merasa dirinya sudah tua, tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Maka pada saat itu dia berputus asa juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka tidak akan dapat anak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sarah mendapatkan anak pada umur 90 tahun. Maka kita jangan takut kalau tidak dapat anak umur 50 tahun, umur 60 tahun. Bisa jadi umur yang tua itu Allah berikan seorang anak. Maka lahirlah seorang anak laki-laki, dan itu diberi nama dengan Ishak. Maka Nabi Ibrahim pun mengantarkan Hajar dan Nabi Ismail di suatu tempat namanya negeri Hijaz, yang sekarang Mekah Madinah, dulu namanya Hijaz. Disitulah Nabi Ismail dan ibunya Hajar tinggal, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada suatu ketika Nabi Ismail alaihissalam menangis karena tidak mendapatkan air, haus kerongkongannya. Saat itu berada di Safa Marwah. Maka Hajar melihat di atas bukit Safa, melihat ada air, berlari Siti Hajar ke sana sampai kepada bukit Safa. Ternyata bukan air, itu hanya fata morgana, pandangan yang serupa dengan air, tetapi ternyata itu bukan air. Dilihat dari Safa, melihat kepada bukit Marwah, terlihat juga ada air, berlari sampai 7 kali. Hajar ini
berlari, ternyata bukan air, itu hanya fata morgana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Hajar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Maka digeserlah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah terpancar air yang amat luar biasa, yang sampai sekarang air itu tidak kering-kering, yang diberi nama air itu dengan air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam, sampai sekarang tidak kering. Dan sinilah peristiwa yang namanya sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seorang anak yang bernama Ismail ini. Maka ketika bermimpi keesokan harinya, Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Inni ara fil manam inni azbahuka." Bagaimana pendapatmu bahwa tadi malam aku bermimpi? Dalam mimpi disebutkan bahwa aku menyembelihmu. Panzur matara. Bagaimana dengan pendapatmu? Pertimbangkan baik-baik. Tanpa ragu-ragu, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah sabirin." Lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, wahai ayahku, maka insyaallah engkau akan menemuiku dalam keadaan sabar. Maka ketika pisau itu sampai ke lehernya Ismail, malaikat Jibril turun memberikan kabar gembira bahwa yang disembelih itu tidak jadi Ismail, yang disembelih itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas. Maka saat itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diberikan keistimewaan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semenjak itulah sampai sekarang disyariatkan yang dinamakan dengan ibadah kurban. Apa pelajaran penting daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini? Setidaknya ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah pelajaran tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, diberikan mobil yang mewah, diberikan rumah yang bertingkat, diberikan harta yang banyak, tanah ada di mana-mana. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuan harta yang Allah berikan kepada kita adalah tujuan bagaimana dengan harta itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, karena nanti di akhirat, karena nanti pada hari kiamat, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an jasadihi. Bagaimana dengan jasadmu? Jasadmu engkau gunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah atau tidak? Bagaimana dengan umurmu? Selama hidupmu engkau ibadah atau tidak? An malihi, tentang harta. Bagaimana dengan harta kita? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana engkau salurkan, kemana engkau distribusikan, kemana engkau keluarkan harta itu. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang lemah ini, butuh dengan Allah, bergantung semuanya kita semua ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya orang ketika diberikan umur yang panjang, ketika diberikan harta yang berlimpah, ketika diberikan kemewahan yang amat luar biasa, tetapi sekali-kali umurnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesallah di dalam kubur. Ketika berada di dalam kubur baru menyesal, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat azab, wa sami'na, kami sudah mendengar pekikan orang yang diazab di dalam kubur. Farji'na, kembalikan kami sebentar ya Allah ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, supaya kami dapat beramal soleh. Kami ingin salat ya Allah, kami ingin puasa ya Allah, kami ingin zakat, kami ingin sedekah, kami ingin melaksanakan ibadah-ibadah kepadamu ya Allah. Kami pasti taat kepadamu. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya kalau engkau kembalikan kami ke dunia, walaupun hanya sebentar, tetapi harapan itu, keinginan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'al ayyamul lati madat,
hari-hari yang berlalu itu tidak akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita ditakdirkan meninggal dunia, maka sudah pasti kita tidak akan dikembalikan ke dalam dunia ini lagi. Dan kita nanti pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan semua daripada hal-hal yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki memberikan saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kalian perbuat selama hidup di dunia, maka itulah yang akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan disoal, semua akan ditanya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran penting daripada peristiwa kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah kalau hidup ingin tenang, kalau hidup ingin sukses, maka berkorbanlah. Betapa banyak orang yang ingin hidupnya sukses tapi tidak dapat berkorban dalam kehidupan dirinya. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dan salatlah untuk Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah. Apa maknanya? Bahwa dalam kehidupan ini kalau ingin terhadap sesuatu maka berkorbanlah. Kalau ingin anak menjadi saleh, berkorbanlah. Apa yang kita korbankan? Diri kita, raga kita, ilmu kita, uang kita, harta kita akan kita korbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan seorang anak yang saleh. Dan selain daripada itu, untuk mendapatkan anak yang saleh, kita terlebih dahulu mensalehkan diri kita. Betapa banyak orang yang ingin anaknya itu salat, tetapi dirinya tidak salat. Betapa banyak orang-orang yang banyak ini ingin anaknya puasa, tetapi dirinya tidak. Dia tidak diajarkan untuk berpuasa. Betapa banyak seorang orang tua yang ingin anaknya sukses, anaknya ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka oleh kerana itu, ingin mendapatkan anak yang saleh, berkorbanlah bahwa dirimu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirimu itu jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Idul Adha kita kali ini, semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita, semua apapun itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tinggal di kampung halaman kita ini dan keluarga-keluarga kita mungkin ada yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan di tahun ini kita berdoa, di tahun-tahun yang akan datang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الممجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى آخر الأبد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا وإياهم زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.